Ya jadi gini guys, ada satu momen, satu fase di mana cara pandang seseorang gitu kan, atau kita yang sedang mengalami, atau mungkin yang sudah mengalami dan melewati fase itu, dan yang mungkin belum mengalami gitu. Jadi cara pandang seseorang itu terhadap sesuatu itu buruk gitu, selalu buruk gitu, tidak pernah baik gitu. Misalkan gini lah, satu tipe orang yang disebut dengan introvert ya, anggaplah introvert ya. Introvert itu kan orang yang senang menyendiri, itu bahasa negatifnya ya. Orang yang senang menyendiri, buat kita harus mencari bahasa positifnya, itu orang yang senang menemukan ketenangan di hatinya gitu loh. Jadi ketenangan dia itu tidak dia temukan ketika dia menyendiri gitu loh. Jadi dipositifkan. Nah, satu stepnya lagi yaitu bagaimana dia menjadi orang ekstrovert atau orang yang senang berkumpul dengan orang lain, tapi hatinya tuh tetap introvert gitu, hatinya tuh tetap tenang gitu loh. Itu kan susah-susah gampang gitu loh. Ya banyak lah nanti fase-fase kayak ngatur nafas dan pola pikir, misalnya bawah sadar dan sebagainya. Nah, jadi ada satu traumatik yang terjadi pada seseorang, misalkan dia tuh tidak pernah memandang sebuah perkumpulan atau komunikasi dengan orang itu hal yang baik gitu. Jadi dalam pikirannya tuh misalkan ketika bertemu orang saya bingung, ketika bertemu orang saya gak tahu mau ngapain, ketika bertemu orang saya marah. Sebetulnya itu adalah program alam bawah sadar yang dia ulang-ulang. Jadi bayangan dalam pikiran dia bertemu berhadapan dengan lingkungan orang-orang, dan pikiran yang tadi yang aktif, saya bingung, saya nggak tahu mau ngapain, itu yang terjadi. Itu sih masih mending lah ya. Dan bagaimana cara menyembuhkannya, ini kan yang penting. Jadi kalau misalkan kita mungkin pergi ke psikiater gitu kan, menganalisis hal-hal begitu gitu kan, ya bisa ketemu. Tapi untuk proses healingnya healing kan sekarang, healingnya itu yang perlu proses. Seperti bagaimana proses mental buruk itu terbentuk gitu kan, gak sehari dua hari, pasti ya lama prosesnya, termasuk juga proses membalikannya lagi, itu gak mudah. Nah ya masalah hati atau masalah program alam bawah sadar kayak begitulah, itu bisa dicari. Jadi ketika misalkan ada satu fase yang sedang kita rasakan, kok saya tuh merasa seperti itu gitu, jadi bisa di tracing, bisa dicari mental blocknya lah gitu kan. Dan bagaimana cara menyembuhkannya, ini fasenya juga lumayan perlu proses itu, nggak semudah membalikkan telapak tangan atau sehari dua hari gitu. Sama seperti bagaimana mental itu juga terbentuk, pasti memerlukan waktu berhari-hari, tapi bisa, dan pasti bisa sih, asal mengikuti proses healnya.